Selamat siang para mahasiswa Teknik Industri kelas LB 41. Kita lanjutkan ya. Nah, ini beri- subtopik berikutnya adalah mencari, sebelumnya ini ada judulnya, kita lihat art, bukan arkus ya, art. Oh, di atas ya. Ini terlalu besar ya. Ini judulnya ya atas tuh, Arleng. Arleng itu ya panjang kelengkungan, ya, panjang garis lengkung ya. Panjang garis lengkung, Arleng. Oke. Jadi kita belajar tentang panjang kurva atau panjang garis lengkung ya. Rumusnya pernah dapat di KP 1? Nah, ya, lupa. Oke, oke. Baik, kita panjang kurva atau arleng ya. Itu arleng itu leng kan panjang ya. Arcus tuh kelengkungan ya. Leng. Jadi kalau Anda punya nih, itu ada panjang kurvanya di sini. Ini sumbu Y ya, sumbu Y, sumbu Y, sumbu X, dan batasnya ini adalah X sama dengan A, terus ini adalah X sama dengan B ya. Ini adalah biasanya lambangnya tuh S, ini L dipakai ya, boleh aja sih sama aja L, length ya pakai L, jadi kita lihat ini L itu adalah panjang kelengkungan. Berapa panjang kelengkungan ini bisa dicari. Jadi mungkin Anda desain misalnya satu bentuk benda, kelengkungannya, kesamaannya tahu, berapa panjangnya. Kalau kayu gitu Anda gampang pakai meteran ya. Lengkung. Ya nak, ikuti misalnya lengkung itu, saya hitung berapa sentimeter itu bisa. Jadi secara matematik ini bisa dihitung. Eh, saya buktikan rumusnya yang kita ada sumbu X dulu, ada sumbu Y sama. Yaitu saya ambil bagian kecilnya. Jadi ini sedikit ada pembuktian rumus supaya Anda ngerti rumus itu tentang dari mana. Coba kalau saya ini rumus pakai sama ya SMA ya kan. Terus mahasiswa itu apa nih? Tingkat mahasiswa beda ya. Cara berpikirnya lebih luas dan lebih dalam. Ya. Jadi ini kita sebetulnya kecil, tapi kalau kecil nggak kelihatan mata kan. Saya besar sedikit ya. Jadi sini eh, bentuknya gini. Ini AB misalnya. Nah ini yang disebut DL. Kalau length panjang, bagian kecilnya DL. Kalau S, DF. Ya, kalau mungkin dulu SP. Nah, ini yang mendatar adalah DX, yang vertikal adalah DY. Di segitiga ini ya, saya kuningin. Segitiganya. Ini mengapa saya katakan segitiga? Kalau garis lengkung itu kecil sekali, kelihatannya lurus nih. Ini ya. Benar nggak? Ini garis lengkung panjang, tapi kecil sekali. Sangat kecilnya itu sehingga kelengkungan itu seolah garis lurus. Nah, ini ya. Jadi ini berbentuk segitiga siku-siku ya. Jadi berbentuk segitiga siku-siku karena sangat kecilnya maka kelengkungan itu seolah-olah datar, apa? Linier, garis lurus. Ini DL, ini DF, ini DY. Paham saya yang kuning itu saya pindahkan jadi D ya. Maka berlakulah rumus Pitagoras bahwa D luas pangkat 2 D length ya. L itu length. Jadi kan arc length.
Jadi panjang kurva pangkat 2 adalah dx kuadrat tambah dy kuadrat. Jadi kalau Anda lupa, Anda bisa tunjukkan sendiri. Ya. Kemudian berapa d luas? Akar dari Pitagoras, ya? Ds kuadrat tambah dy kuadrat. Jelas itu? Nah, kalau saya hitung ini bisa terhadap sumbu X, bisa terhadap sumbu Y. Ini saya ambil terhadap sumbu X, ya. Ini saya ambil ini terhadap sumbu X. Maka batasnya X, A sampai B kan? Batasnya. Nah, kalau saya terhadap sumbu X, berarti di belakangnya harus ada dx nih. Integrasi pengertian dx. Nah, maka si dx kuadrat ini saya keluarkan. Saya keluarkan itu, kita kali dia, dibagi dia. Sama enggak? Saya tanya Anda enggak sama enggak nih? Misalnya kalau saya tulis ini, B luas adalah eh, akar, saya kali dx kuadrat, kemudian sini saya bagi ya, ds kuadrat tambah dy kuadrat, saya bagi dengan x kuadrat. Sama enggak arti itu? Kalau ds kuadrat saya coret, kembali semula enggak? Kalau dx kuadrat ini saya coret, yang bawahnya hilang nggak? Kembali semula. Nah ini saya keluarkan karena saya mau hitung cara sumber. Kalau saudara mau hitung cara sumber, keluarkan daya kuadratnya. Artinya kali daya kuadrat bagi daya kuadrat. Ya, fungsi itu dibagi daya kuadrat sehingga terjadi D luas adalah, nah, sehingga ini akar di belakangnya dx-nya. Dx ini yang kuning ini nih, di akar pangkat 2 kan keluar dx-nya. Paham maksudnya? Nah, ini tinggal dx kuadrat bagi dx kuadrat berapa? Dx kuadrat bagi dx kuadrat ditambah dy kuadrat dibagi dx kuadrat. Ya, oke. Sehingga d luas adalah akar dari dx kuadrat bagi satu. Satu ditambah dy kuadrat pada dx kuadrat pangkat 2 ini saya keluarkan. Jadi apa? Kali dx. Ini jelas nggak sendiri? Jadi ini kalau Anda ada masalah di teknik industri, Anda tahu cara apanya, kemudian Anda mau bikin formulanya. Ini kayak apa sih formula bentuk bendanya? Kelengkungannya, ya, sehingga Anda bisa hitung eh, panjangnya. Mungkin kalau secara kasat mata, biasanya kan anak meteran, ya, nah, kasat mata. Itu hitungan secara matematik ini. Ah, ini nanti nggak di situ. Halo, ah, maka luas, ya, karena itu ada sumbu X, maka bukan luas, panjang kurva atau length, yang lambangnya L itu length, panjang kurvanya arc length ya. Arc length itu adalah integral d luas, d d length dari batasnya x1 yaitu A sampai B. Gitu kan? Kalau S adalah integral ds. Length integral d length. Enak. Oke. Kalau saya masukkan ini adalah integral AB, akar dari ya masukkan tuh 1 ditambah dy per dx itu Yasen, dy per dx pangkat 2 dx. Ini kalau terhadap sumbu x. Kalau tahu sumbu y nanti dapatnya integralnya batas y ya, y1 y2 akar dari 1 tambah dibalik dx per dy pangkat 2 kali dy. Paham? Ya paham ya? Ini dulu, ini ngerti tidak dulu? Ini yang terhadap sumbu x. Inilah formulanya. Jadi kita bisa turunkan formulanya. Ingat ya, kalau garis lengkung tuh saya ambil kecil sekali, sangat kecil sekali, kelihatannya dari panjangnya itu adalah linear, bukan lengkung.
maka adalah pola Pitagoras. Ya. Ini tanda sumbu kalau tanda sumbu F. Nah, bagaimana kalau tanda sumbu Y? Itu ini di kampus satu gitu. Biasa kalau saya ngajar saya berikan, tapi tidak tahu ya. Ini bahannya juga padat ini. Oh ya, satu dua bahannya masih ini juga sambung ya. Nah, sampai sini ada pertanyaan dulu. Halo, yang belakang. Any question? Ada. Kalau saya mau tanda sumbu Y gimana? Kalau terhadap THD ya, sumbu Y, maka yang tadi Pitagorasnya tadi kan DY itu ada DY, the long, the D dari length, length ya, DL, length sama dengan akar apa tadi? DX kuadrat ditambah DY kuadrat. Nah, kalau kita ada sumbu Y, DY ini tarik keluar. Artinya apa? Dikali DY kuadrat per DY kuadrat. Fungsi itu dibagi DY kuadrat. Jadi D length panjang kurva adalah akar DY kuadrat dikali gitu ya. DX kuadrat tambah DY kuadrat dibagi DY kuadrat. Sehingga yang ini kalau dikeluarkan jadi DY enggak? Akar akar kali DY enak. Nah, dx kuadrat bagi dy kuadrat, dx kuadrat per dy kuadrat ditambah dy kuadrat bagi dy kuadrat. Satu kan ya? Sehingga dy length apa? Akar dari ini dulu nih. Ini berapa nih? Satu, ini keluarkan kuadratnya. Dx per dy kurung pangkat 2 kali dy. Enak. Jadi terbalik. Tadi dy ke dx, dx ke dy. Ya. Maka length length ya, sebenarnya ARC itu bukan akus length itu artinya panjang kurva adalah integral DL, ya nak? Batasnya AB. Berarti ini menjadi integral AB yang salah tadi lagi. Ini D luas, ini pakai Y1 Y2 ya, atau PQ boleh ya. Di sini hasilnya integral Y1 Y2 akar dari 1 ditambah dx per dy kurung kuadrat kali dy. Inilah panjang kurva atau length yang tadi ya, length. Length panjang kan? Ini length. ARC ya, ARC length. Length belakangnya ada TH. Length. Itu lambangnya ini L. Ya. Oke, ini sampai sini ada tanya. Ini kartesius. Bisa terhadap X, terhadap sumbu X atau terhadap sumbu Y. Bagaimana kalau kesamaan parameter? Nah itu kan masalahnya. Bagaimana kalau dia kesamaan parameter? Ini rumusnya udah jadi langsung. Nggak dituliskan. Kita terangkan dasarnya tadi. Oke, sampai sini dulu ada pertanyaan? Kalau ada, kita lanjutkan. Belum. Pernah belajar dx per dt itu fluksi X. Pernah? Ini sudah belum nih? Halo? Ya. Fluksi X. Fluksi X. Itu lambangnya adalah ini kan. X ada titik di atasnya. Bukan flux, lain itu lain gitu. Itu fisika. Fluksi X itu adalah turunan X terhadap T. Kemudian fluksi Y. Fluksi Y adalah Y titik di atasnya 1. Adalah dy per
dt. Oke ya. Nah, dari ini Anda bisa dapat, coba Anda akan silang nih. Polusi X kali dt sama dengan dx. Berarti dx itu adalah, ya, dx itu adalah polusi X kali dt. Enak. Oke. Nah, kemudian d d apa? Tadi ada ini yang saya ambil ya. Berikutnya saya ambil terhadap sumbu y. Berarti terhadap sumbu x, terhadap sumbu x. Ini saya hitung terhadap sumbu x. Maka eh, dy tadi ada dy per dx pangkat 2. Nah, cari dy per dx berapa? Ingat rumus yang kita pelajari tadi yang kesamaan parameter ini. Dy per dx adalah dy per dt bagi dx per dt. Ada kan? Dia ada kan? Dy per dt dibagi dx per dt. Ini saya boleh ganti tak? Dy per dt apa sih? Dy per dt adalah fluksi y. Dx per dt apa? Fluksi x. Jelas? Ini sudah step by step. Sudah ya? Jelas clear ya? Nah, kemudian kita lihat tadi di dalam rumus tadi di ini, jadi integral AB akar 1 tambah dy per dx pangkat 2 kali dx kan. Jadi kita cari dulu yang ini. Akar. Akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 atau langsung aja ya. Tidak apa, kita cari dulu. Pangkat 2 di mana nih? Kurung pangkat 2 itu sama dengan apa? Akar dari 1 ditambah fluksi y per fluksi x. Ya, fluksi x, fluksi y per fluksi x per fluksi x dikurung kuadrat. Oh ini belakangnya dx, boleh ya? Ini dx, ini dx supaya nampak. Dx itu berapa sih? Ini dx adalah fluksi x dt. Halo? Ini jelas sampai sini. Kemudian ini kita selesaikan dulu. Berapa nih? 1 ditambah fluksi y kuadrat dibagi fluksi x kuadrat. Ada nggak? Enggak. Fluksi y kuadrat dibagi fluksi x kuadrat. Ya. Ini fluksi x. Dikali fluksi x kali dt. Kalau ini saya masukkan ke dalam akar, apa yang terjadi? Kalau yang ini fluksi x dt deh, fluksi x ini saya masukkan ke dalam akar. Pangkat 2. Ya, kita masukkan ya. Kita masukkan sehingga ini menjadi akar panjang gitu ya. dt di luar ini. Fluksi x sama masuk ini. Fluksi x pangkat 2 dikali dengan 1 ditambah fluksi y kuadrat per fluksi x kuadrat. Ya. Belum tutup. Sehingga dia jadi apa? Akar ini 1 ya. 1 tambah. Jadi bingung kalau tebal. Ini adalah 1 ditambah ya. Coba, fluksi x pangkat 2 kali 1 apa? Fluksi x kuadrat. Ya, tambah fluksi x pangkat 2 kali fluksi y pangkat 2 per fluksi x pangkat 2. Coret enggak? Tinggal apa? Fluksi y pangkat 2 dt. Halo? Kemudian ya,
Catat lagi ya. Jadi akar 1 ditambah dy per dx pangkat 2 itu sama dengan apa? Coba Anda perhatikan ini lagi ini nih. Halo. Ini solusi X ini. Solusi X boleh ganti dx per dt. Solusi Y boleh ganti dy per dt. Benar nggak? Halo. Solusi X-nya kita ganti dx per dt, solusi Y-nya kita ganti dengan dy per dt. Sehingga terjadi apa? Akar dx per dt pangkat 2 tambah dy per dt pangkat 2. Benar? Nah, kita lihat sini. Jadi ini ada dt-nya sama dengan akar ini jadi tadi terakhir apa sih? Sini solusi X pangkat 2 ditambah solusi Y pangkat 2 tadi ya. dt. Ini dx tadi ya, sorry. Ini dt, ini dx. Ini soal aslinya dx. Yang tadi yang kanan ya. Itu enggak ada deh. Saya salin. Nah, sekarang tadi saya tanya dx per dt plus y apa? Dx per dt plus y apa? Nah, kita ganti aja. Jadi ini plus x adalah dx per dt kurung kuadrat. Plus y apa? dy per dt kurung kuadrat. Ini akar dt-nya di luar. Oke, maka lengthnya tadi. Length itu panjang garis lengkung atau kurva. Integral ini batasnya ini boleh T1, T2. Mengapa saya pakai T? Karena dt. Akar, ya enggak? Jadi kan akar dari ini ya. Atau saya salin dulu lah, bingung nanti. Salin dulu. Tadi aslinya ini integral apa? X1, X2. Akar dari 1 ditambah dy per dy pangkat 2. Ini yang tak ada sumbu X ya. dx. Kalau saya ganti dalam T, ini T1, T2 nah. Akar A. Harga ini nih. Yang saya maksud tuh ininya kita ganti. Ini sama namanya. Nah, hasilnya apa? Ini kan? Ya salin. Kita salin tuh apa tuh? dx per dt kurung kuadrat ditambah dengan dy per dt kurung kuadrat kali dt. Inilah rumus yang muncul tanpa dijelaskan. Benar? Coba. Itulah asal usul rumusnya. Lumayan panjang ya. Karena saya ambil dari apa turunan apa integralnya terhadap sumbu X. Misalnya sumbu Y sama juga Pak ya. Saya kasih rumus minun. Rumus itu dari mana Pak? Ya, itu ya asal usulnya. Jelas ya. Logiknya itu ya. Oke. Nah, baru kita gunakan. Ini gunanya untuk apa? Mencari panjang kurva dalam persamaan parameter. Ya, dalam persamaan parameter. Ya. Jadi fungsi ini tadi ini adalah ini adalah panjang atau bahasa Inggrisnya R-length ya. R-length length tambah TH kan ya. Ini TG. Gini. Jadi R-length itu sama dengan R-length itu adalah apa? Panjang kurva atau panjang busur, kurva atau panjang busur dalam persamaan singkat ya, parameter. Parametric equation ya. Itu adalah ini ya, dalam persamaan parameter. Sudah jelas? Jadi kalau saya kasih rumus langsung pasti ada tanya, itu datang dari mana? Nah, inilah asal usulnya. Lumayan ya. Oke, nah ada contohnya. Di sini kita pakai. Saya nggak minta buktinya ya. Itu orang matematik tadi.
Kalau masalah matematik saya belum uji. Buktikan rumus ini. Kalau Anda nggak usah. Anda pakai aja, tapi harus tahu asal usul dari mana. Ya, harus tahu. Siapa tahu Anda dari nanti di dosen teknik industri, dari dosen menjadi dosen kalkulus. Saya juga. Kan ada yang mengajar dosen kalkulus bukan orang matematik soalnya. Dari jurusannya sendiri. Bisa. Nah, Anda bisa jelaskan. Ya, baik. Ada pertanyaan ke sini dulu? Oke, kita lanjutkan. Masuk contoh. Contohnya X sama dengan X sama dengan A dikali dengan T min sin T. T min sin T. Kemudian Y adalah apa? A kali 1 kurang cos T. A kali A kali 1 kurang cos T. Kemudian diketahui T antara 0 dan 2 pi radian. Berarti itu melingkar. Melingkar tuh bisa lingkaran, bisa elip, bisa macam-macam ya. Pokoknya melingkar. Nah, ini yang persamaan parameternya. Ini adalah persamaan parameternya. Kemudian yang ditanya berapakah lengthnya, R lengthnya. Ditanya R length. Atau ini sama dengan L dan tanya enak. Yang tanya ini kan? Oke. Persoalannya ini tadi kan. This is the problem. Pemecahan masalahnya di mana? Nah, kalau X sama dengan A kali T kurang sin T, maka kita cari dx per dt berapa? Turunan X dari A adalah konstan pengali, ikut sebagai pengali saja. T turunannya yang kita turun itu adalah T dan sin T. Betul nggak? T berapa turunannya? 1. Ini gunakan kalkulus 1 deh. Diferensial. Sin T turunannya cos T. Nah, gitu kak Y. Y adalah A kali ya A kali 1 kurang cos T. Maka dy per dt berapa? A kali 1 turunkan 0. Cos turunkan min sin T. Ini siku ya. Hasilnya ini plus ya. Plus sin T kali A. A sin T nah. A sin T ini A kali 1 kurang cos T. Sampai sini jelas? Ya, ini turunan pertama df dt ini adalah dy dt. Oke. Nah, kita pakai rumus tadi. Rumus tadi mengandung akar tadi kan. Kita lihat di sini. Akar daripada banyak-banyak integral. Cari dulu akarnya. Akar dari apa tadi? Gerigi deh. Tangan saya gemetar ya. Ini apa? dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2. Itu kita cari dulu berapa? Jadi kita cari sendiri nanti baru kita masuk rumus ya. Nah, akar dari berapa? Halo. A kali 1 kurang cos T kurung pangkat 2 ditambah A kali sin T kurung pangkat 2 akar panjang. Ini sama dengan akar dari A pangkat 2 A kuadrat. Nah, ini pakai segitiga Pascal. Apa? Kuadrat siku pertama. 1 kuadrat 1. 2 kali siku pertama kali siku kedua. 2 kali 1 2 kali min cos T. Min 2 cos T. Itu nah gitu. Benar nggak? Kuadrat pertama 1 kuadrat 1. 2 kali 1 kali min cos T. Paham nggak? Jadi min 2 cos T. Terus
ditambah min cos T pangkat 2 plus cos kuadrat T ditambah A pangkat 2 A kuadrat kali sin pangkat 2 sin kuadrat T. Sudah nampak bayang-bayangnya? Apa tuh? Tahukah Anda cos kuadrat tambah sin kuadrat berapa? Satu. Nah, itu. Enak. Jadi yang takut dia banyak kosin itu ya, tenangnya dulu. Nah, akuratnya kita keluarkan boleh nggak? Tinggal apa? Dari persamaan ini kita keluarkan A kuadratnya. Ini enak. A kuadratnya kita keluarkan. Baru akar A kuadrat A, ya kan? Nah, jadi ya dicatat dulu. Saya nggak kesana. Belum? Jangan mau catat nggak apa-apa. Perhatian ini dia, boleh. Tapi nanti diulang. Ya. Yang tadi sudah jadi ya? Yang web ini, siapa pun? Saya lupa. Jadi yang janji bikin web siapa? Web ini aja. WA group itu. Ya kan? Hah? Tadi belum ya? Ada, bukan satu tadi mengatakan sudah ada datanya, belum? Oh, belum ya? Agak cepat, nggak bisa mau kirim, nggak bisa. Ya. Oke. Sehingga akar ini sama dengan apa? Soalnya akar ini adalah akornya kita keluarkan sehingga dalam kurung 1 kurang 2 cos T tambah sin kuadrat T. Ya. Oke. You have finished? Finish. Sudah. Jadi akar dx per dt kurung kuadrat. Kalau pakai alih integral kan banyak amat ditulisnya panjang-panjang terus. Jadi kita cari dulu unsur-unsur ini supaya tidak banyak menulisnya itu ya. Panjang. Adalah tadi hasilnya apa? Kita keluarkan A kuadratnya. Di dalam akar ya. Di dalam akar dikeluarkan A kuadrat. Maka tinggal apa? Apa yang tinggal dalamnya? 1 kurang 2 cos T. 1 kurang 2 cos T ditambah cos kuadrat T ditambah sin kuadrat T. Ya, sin kuadrat T. Dan ini kurung tutup. Nah, Anda tahu bahwa cos kuadrat sama sin kuadrat adalah 1, itu enggak? Nah, udah. Berarti hasilnya sini akar-akar berapa? A. A ya. Akar dari apa? 1 dikurang 2 cos T. Nah, ini nilainya berapa? Cos kuadrat tambah ini. Cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Adalah 1. Sehingga terjadi apa? A akar. Saya hilang. Hah? Bentar. Kok saya hilang ya? Hah? Hilang ini. Keluar ya? Zoom-nya? Enggak ya? Zoom-nya? Bisa ada nih kan? Yang ini keluar yang apa ya? Nah, itu kan. Aduh. Ini yang bahaya ya. Kadang-kadang mati deh. Yang komputer kampus. Ya. Ini share. Ulang ya. Share. Ini. Multiple partition can.
Pakai screen. Oh, nggak tersambung deh. Oke. Usia ini belum deh. Terus stop share. Ini nggak keluar ini. Saya khawatir nggak terekam nih. Apa recordingnya? Not hearing anything. Betul, betul. Ini baru keluar. Ya, udah keluar. Oke. Jadi ini satu tambah satu dua kan? Halo? Halo. Ini kan satu tambah satu dua dikurang dua cos T. Terus ini adalah A kali duanya saya keluarkan. Satu kurang cos T. Itu gimana sisanya? Anda tahu sudut kembar? Cos T sudut kembar. Apa? Cos T adalah cos korak kurang sin korak. Sudut setengah kali setengah T setengah T. Kan? Lupa. Mungkin di halaman berikutnya aja. Ini biasanya Anda kan cos 2T adalah cos kuadrat kurang sin kuadrat. Benar? Sudut kembar. Ini yang pertama, sudutnya dua kali setengah kali sudutnya, setengah kali 2T, TT. Terus yang kedua, cos 2T adalah dalam cos. Nggak ganti sin kuadrat tambah cos kuadrat adalah satu, maka ini menjadi dua cos kuadrat T min satu. Bisa nggak? Ini kan pada SMA kan? Wah, itu saya bikin dia lah. Gini, Anda tahu sin kuadrat. Nah, ini tanya rumusnya tahu dari mana nih? Dari mana? Lupa, lupa semua. Oke, ya balik lagi di SMA ya. Anda belajar kosinus A tambah B adalah kokosin sin. Wih, lalu sin sin kokosin. Ini kos kos sin sin. Kalau sudutnya tanda tambah, ini berubah menjadi min. Ini terus sin tetap plus plus min min ya. Lalu kos turun tanda. Sudut pertama A, sudut kedua B. Pertama A, kedua B. Jadi kalau saya tulis cos 2x adalah apa? Sama enggak artinya cos x tambah x? Terus ini sama enggak dengan ya, rumus ini pakai kokosin sin, cos kosin sin, tandanya tambah jadi kurang sudut pertama x, kedua x, ya. Pertama x, kedua x. Sehingga cos 2x adalah cos kali cos cos pangkat 2x dikurang sin kali sin sin kuadrat x. Inilah rumus pertamanya. Betul enggak? Rumus pertamanya. Rumus kedua, saya mau dalam cos. Kita udah pelajari, Anda udah tahu bahwa sin kuadrat x tambah cos kuadrat x adalah 1. Enak. Kalau saya mau dalam cos, berarti sinnya yang diganti kan?
Sinnya saya ganti. Berarti apa? Sin kuadrat X berapa? 1 min cos kuadrat X. Kita substitusi ke sini. Tuh, masuk sini. Sehingga cos 2X adalah cos kuadrat X min dan kurung. Ini ganti nih. 1 dikurang cos kuadrat X. Enak. Kalau ini dia kan. Itu yang ini nih. Ini diganti. Nah, sekarang jadi apa? Cos 2X adalah cos 2X min 1 plus cos 2X. Sehingga cos 2X menjadi rumusnya. Cosnya ada 2. Ya 2 cos kuadrat X min 1. Ini rumus nomor 2. Enak. Rumus nomor 3 apa? Dan sin. Rumus nomor 3 dalam sin. Apa? Kita pakai rumus pertama tadi bahwa cos 2X adalah cos kuadrat X kurang sin kuadrat X. Nah, kita tahu tadi bahwa sin kuadrat X tambah cos kuadrat X berapa? 1. Kalau saya mau dalam sin berarti si cos ini harus saya ganti nah. Nah, cosnya kita cari berapa? Berarti cos kuadrat X adalah 1 min sin pangkat 2X. Substitusi, enak. Jadi yang ketiga cos 2X adalah cos kuadrat X min A. Kalau cosnya ganti, cosnya kita ganti. Kita selalu bilang ganti nih ya. Cosnya ganti, jadi apa? 1 kurang sin kuadrat X kurang sin kuadrat X. Min sin kuadrat jadi apa? Ya, 1 dikurang 2 sin kuadrat X. Kok jelas? Nah, ini ya rumus yang ketiga itu. Tetapi apa hubungannya sama yang ini tadi? Yang soal ini. Mana? Ini. Mana yang 1 kurang cos X? Berarti sudutnya bukan 2 X. Berarti rumus nomor 2-nya tadi ya. Ini saya ubah, yang saya pakai adalah kalau ini adalah cos X, ini berapa? 2 cos kuadrat kurang 1. Ya, nah. Sudutnya setengah kali. Kalau 2X jadi X, kalau X jadi setengah X. Nah. Paham? Yang lain? Saya terangkan ini pada SMA. Diulang lagi supaya Anda mengerti. Paham? Nah, jadi kalau ini sudutnya 2X, setengah kayak 2X kan X. Nah, ini X belakangnya. Kalau ini X, ini setengah X. Nah, ini yang dipakai. Coba lihat. Yang tadi itu 1 kurang cos atau 1 tambah cos. Coba. Tunggu deh. Jadi itu. Oh, 1 kurang cos. Berarti tidak cocok deh. Karena kalau ini pindah sini 1 tambah cos. Berarti bukan ini dia. Ya. Bukan ini. Ini yang maksud saya yang sudut apa? Kalau dipindahkan ini menjadi apa? 1 ditambah cos X adalah 2 cos kuadrat setengah X. Tidak ini, bukan ini kita cari. Tapi yang di sini, nilai yang ini. Ini kalau saya ganti, apa? Yang sudutnya bukan 2X tapi X. Apa tuh? 1 dikurang 2 sin kuadrat, sudutnya setengah kali. Setengah X. Setengah kali. Nah, kalau ini min 2 sin ini saya pindah ke kiri jadi plus 2 sin kuadrat setengah X. Tujuan sebetulnya saya mau jadikan 1 cos dipindah ke min. Sesuai? Yang kita mencari kan ini sebenarnya. Kenapa saya jelaskan panjang lebar itu supaya Anda tahu rumus putu kembar Anda itu paling ingatnya 2 X. Dan yang tadi minta X berarti setengah X. Nah, ini diganti dengan 2 sin cosine. Bahwa 1 kurang cosine itu boleh kita ganti dengan apa? Boleh kita ganti dengan ke sini. A akar 2 kali apa? 2 sin kuadrat setengah X.
Ini menjadi A kali 2 kali 2, 2 kuadrat kali sin kuadrat setengah X. Terus 2-nya keluar ya. Ini keluar 2A kali 2-nya keluar, akar sin saya kan sin setengah X kan? Akar sin kuadrat sin. Akar 2 kuadrat 2. Sehingga 2 kali A 2A sin setengah X. Ini yang kita pakai. Ada bayang panjang gitu ya. Nah, baru kita masukkan ini ya. Meski ini tidak dulu. Ya khawatirnya kalau basicnya nggak kuat nanti makin ke atas, ini kampus kita udah terakhir. Jelas kalkulus, benar. Terakhir kan? Nah, itu saya unara ya. Lupa ya. Tapi ilmunya jangan lupa ya. Oke, dan kita balik lagi sini. Tadi mana tadi yang sudah dapat ini saya tambah ke sini, ya. Nah, baru kita cari berapa lengthnya? Kita cari length sama dengan integral melingkar tadi ya. Batas berapa? 0 sampai 2 pi radian. Di soalnya coba lihat. 0 sampai nih. Batasnya dari 0 sampai 2 pi radian sehingga 0 sampai 2 pi radian. Nah, ini hati-hati. Kadang-kadang tidak boleh langsung gitu. Mengapa? Bisa dapatnya 0. Bisa dapat 0 kadang-kadang. Untuk menghindari itu sebaiknya ada gambar sketsanya gini. Ya. Sebenarnya dia modelnya yang disebut kardioda. Kardio itu artinya jantung. Ya, jantung. Jadi kalau kita gambarkan gambar sketsanya ya, sebetulnya gambarnya gini. Ini ada enggak ini sana. Hmm. Hmm. Nah, ini orang bukan orang di grafik ini. Kayak gini ya. Oke. Terus di sini grafiknya ini adalah begini gambarnya kayak daun. Ini yang disebut kardioda. Kardioda. Kayak daun ya. Kardio itu apa? Jantung. Makanya orang suka gambar, maaf ya, love itu kan gambar, ini bukan hati sih, jantung. Si jantung hati. Benar nggak? Kasih panah. Ya. Itu artinya lambang, bukan hati, jantung. Ya. Benar nggak? Kardio. Dia yang salah. Saya dulu sebelum tahu itu, ya, saya kira itu hati, bukan hati itu. Si jantung hati. Ya. Asmara. Ya. Oke, jadi ini ya bentuknya. Terus jadi kalau 0 nih 0 derajat sampai pi 0 radian sampai pi radian. Baik tentu. Kalau berarti ini 0 sampai pi radian itu adalah apa? Setengah length, setengah panjang kurvanya. Kalau dari sini sampai sini ini artinya setengah kurvanya. Kalau satu kurva kan melingkar kalau Anda bilang kayak ini. Kalau lingkaran ya, lingkaran begini. Kalau Anda tulis begini, ini setengah lingkaran. Ini kan 0 sampai pi. Kalau terus sini lagi baru 2 pi, betul nggak? Artinya kita amannya, ceritanya amannya setengah long tuh. Di setengah length adalah integral 0 sampai pi. Kan 0 sampai pi. Baru sini apa tadi? Akar dx per dt pangkat 2 ditambah dy per dt pangkat 2 dt. Itu rumus tadi kan? Nah, tinggal masukkan jadi integral 0 pi. Nah, berapa tadi kita udah cari tadi panjang. Hasilnya apa? Itu paling bawah. 2a sin setengah t. 2a sin setengah t. 2a-nya konstan enggak? Boleh keluar. Keluarkan 2a, ini kasih jarak ya. 0 pi
sin setengah T. Oh ya, ini sin DT ya. Sin DT. Ini sin DT. Sin setengah T DT. Sin setengah T DT. Nah, 2A-nya dikeluarkan. Sudut ini harus sama kan? Kalau namanya setengah T, di setengah T. Betul. Kalau sudutnya setengah T, di sini juga di apa? Sin U DU. Sin U DU. Sin setengah T, D setengah T. Kan itu kan? Jadi sama. Jadi D setengah T. Ini pakai misal juga panjang. Nah, turunannya berapa? Darah T. Setengah T turunannya berapa? Setengah kali 1 DT. Nah, halo. Setengah T kalau turunkan berapa? Buset, tidur. Wah, aku lulus dari sini. Setengah DT. Bahkan yang ada sini DT. Jadi kelipatan berapa? Setengah. Setengah supaya jadi 1 kali 2. Nah. 2/1. Karena 21 kali setengah DT kan 1 DT. Tidak jelas ya. Mungkin saya pakai misal. Ya. Tambah lagi. 31 payahnya. Paham nggak? Saya tunjuk lagi ya. Tambah lagi sini. Jadi kalau ada integral misalnya gini. Sin setengah T dt. Ini yang U-nya. Kita punya rumus kan integral sin U du apa? Integral sin min cos U tambah C kalau tak tentunya kan. Jadi kalau integral sin setengah T ini U-nya. Pakai misal. Misalkan U adalah setengah T. Maka du per dt berapa? Setengah kali 1. Betul enggak? Dari silang, maka du adalah setengah dt. Kemudian ada sini integral sin setengah t dt dipakai misal saya ganti jadi sin u. Ini u kan? Ini u. Du-nya berapa? Setengah dt ya. Setengah dt. Sorry. Ini setengah dt betul ya. Tapi ini harus kita kali silang. Kita kali silang. Duanya dikali silang ke sini. Jadi hasilnya apa? Jadi hasilnya 2du sama dengan dt. Nah, ini yang kita substitusi sini. Dt-nya berapa? 2du. Maka 2-nya letak di depan. Sin u du. Maka mengapa dikali 2? Alasan. Jadi turunan setengah dt setengah dt adalah setengah integral setengah t adalah setengah dt. Supaya setengah D1 dikali 2. Depannya kali 2 itu sebenarnya aslinya di situ. Nah, ini reminder lagi. Oke, tidak apa-apa. Nah, jadi sehingga ini jadi apa nih? Halo? Dikali 2/1 ya. 2/1. Jadi ini menjadi 4A. Nah, ini baru integral dari sin U du apa tadi? Min cos U. U-nya setengah T. Min cos U. U-nya setengah T. Agak batas ya. 0pi. Ingat ini setengah L loh. Setengah length. Setengah panjang. Ya. Jadi hasilnya apa nih? Ini hasilnya min 4A. Enak. Yang kita ganti ini nak. Kosinus setengah pi. Enak. Setengah T setengah pi. Kurang kosinus setengah kali 0. 0. Oke. Ini nilainya berapa? Cos 90. 0. Cos 0 berapa? 1. Jadi hasilnya apa? Min 4A kali 0 min 1. Nah, hasilnya
plus 4A. Ini setengah L. Jadi L ini berapa? L itu lengthnya. Dikali 2. Hasilnya lengthnya adalah 8A. Sekarang lihat jawabannya. Benarkah? Paling bawah. Ya, ini banyak lupa yang dasar-dasarnya itu. Ya. Belakang jelas nggak? Saya untuk ngantuk. Berlayar ke Pulau Kapuk. Ya. Oh, ya, 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 ya. Eh, Chef. Ya. Thank you remindering. Ya, 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 ya. Yang bawah itu penjelasan itu tetap ada ya, tapi itu yang jawabannya itu ya. Oke, ini wah ini terekam. Oke, ya, ya, ya. Nama saja sudah jelas ya, supaya tahu jadi lama ya. Maka kalau dibahas detail ya lama. Memang buang waktu tapi paham gitu, gitu. Ya. Jadi kadodanya adalah ini. Oke, save lagi. Nah, berikutnya, nah, habis topik ini sambung dengan polar koordinat. Jadi arc length sama dengan panjang kurva ya. Mungkin di harusnya kalau satu lambangnya S, ya. Polar koordinat. Ada yang kurang jelas tanya ya. Halo, nggak paham tanya. Oke.
Dinginan. Ya. Udah selesai? Belum? Udah belum? Udah. Belum ya? Oke lagi. Oke. Ya, pada amannya kalau ada seperti itu jangan Samsung 02pi. Ada akibatnya nol. Salah ya. Jadi setengahnya nanti berapa lengthnya kali dua. Ya. Oke. Sudah? Oke, kita lanjutkan. Eh, nah ini tadi ya 8A 8-nya. Topik berikutnya adalah subtopiknya polar coordinate. Ya, polar coordinate. Nih, ini sudut. Jadi polar coordinate itu bentuknya r, theta ya. Ini Anda lihat, ini ada r, theta. Jadi kalau Cartesian kan Anda kenal polar coordinate ya. Koordinat polar. Koordinat polar. Itu adalah lambangnya eh, r, theta. Ini nak. Kalau koordinat Cartesius apa? Halo, Cartesius adalah koordinat nggak pakai deh, nggak pakai sama dengan Cartesius adalah s, y ya. Oke. Apa hubungan x dengan koordinat? Jadi misalnya di sini bilang polar itu Cartesian, polar dari polar ke Ka- Cartesian itu Cartesius apa ya? Cartesian, Cartesius sama ya. Cartesian. Ah, polar adalah tadi apa? R, theta. Cartesian adalah x, y. Nah, x-nya apa? Di mana where x adalah r cos theta. Seperti persamaan lingkaran. Kalau gini dia. Kalau saya gambarkan lingkaran, ya, ini lingkaran turun. Is Cartesius boring, urusan ya. Nah, ini kalau Anda gambarkan ini kan ini sudut theta, ini adalah R. Nah, terus di sini yang ini apa nih? Ini apa nih? Nah, berlakulah rumus dari segitiga itu apa? Bahwa kosinus theta itu adalah XPR-nya. Cos adalah XPR-nya. Rumus kosinus XPR.
Halo para mahasiswa, kita lanjutkan kuliahnya. Ini ada tentang polar koordinat. Kita sudah bahas yang tadi ya. Nah, kita bahas ini tentang polar to Cartesian. Ya. Polar to Cartesian kita peroleh dari ini koordinat polar itu r, theta, sedang koordinat kartesius s, y. Jadi kalau polar, ya, jadi kalau polar ke Cartesian, maka r theta berubah ke Cartesian atau kartesius, ya. Nah, sebenarnya segitiga yang kita lihat ini adalah ini, ya. Dari sini kita bisa peroleh bahwa X per R adalah cos theta. Dengan kita kali silang R-nya ke cos theta, maka kita akan peroleh X sama dengan R cos theta. Ya. Kemudian juga sin theta adalah Y per R. Dengan kita kasih silang R-nya ke sin theta, maka kita peroleh Y-nya adalah R sin theta. Nah, inilah yang dimaksud dengan eh, jadi ini yang dimaksud dengan koordinat polar polar ke Cartesian, ya, ke Cartesian. Berikutnya adalah, jadi ini artinya polar ke Cartesian, ya. Jadi polar itu R, theta, sedang Cartesian atau Cartesius S, Y. Sehingga kita boleh X sama dengan R cos theta, R kali cos theta, Y adalah R sin theta. Ya. Berikutnya adalah dari koordinat Cartesian, ya, dari Cartesian disebut juga Cartesius, menjadi koordinat polar, ya. Koordinat Cartesian menjadi koordinat polar. Cartesian ke koordinat polar. Artinya dari S, Y kita ubah menjadi R, theta. Ya. Nah, tadi Cartesiannya kan X adalah R cos theta dan Y adalah R sin theta. Ini adalah Cartesian, ya. Koordinat Cartesian atau koordinat Cartesius, ya. Nah, dari sini kita ubah bahwa cos theta, ya, atau kita korakkan aja, ya. Atau kita korakkan saja kiri dan kanan. Jadi X dengan cos theta kita korakkan menjadi X kuadrat sama dengan R kuadrat kali cos theta. Sedangkan Y dengan S sin theta kita kuadratkan kiri dan kanan. Kita boleh Y kuadrat sama dengan R kuadrat kali sin theta.
Apabila kita jumlahkan, maka kita boleh X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan ya, X kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat dikali ini tadi sorry ya. X dengan R cos theta di kuadrat R kuadratnya, kemudian cos juga kuadrat. Y sama dengan R sin theta juga Y kuadrat sebelah kiri, kanannya R kuadrat kali sin kuadrat theta. Ini kalau kita jumlahkan R kuadrat tambah kali cos kuadrat theta ditambah R kuadrat kali sin kuadrat theta. Ternyata di sini ada yang sama ya. Yang sama itu adalah R kuadrat, maka kita faktorkan, kita keluarkan R ya. Jadi S kuadrat tambah Y kuadrat sama dengan R kuadrat kali cos kuadrat theta ditambah sin kuadrat theta. Yang mana nilai ini adalah trigonometri, cos kuadrat tambah sin kuadrat adalah 1. Maka kita peroleh S kuadrat tambah Y kuadrat adalah R kuadrat. Nah, di mana tangen theta? Ya. Tangen theta adalah Y per X. Ya. Tangen theta adalah Y per X. Atau tangen adalah simper cos ya. Y dalam trigonometri juga sin per cos. Jadi sin theta per cos theta. Nah, di mana kita lihat cos sin tetanya, kalau X sama dengan R kali cos theta, maka cos theta adalah X per R. Kemudian kalau Y sama dengan R kali sin theta, maka sin theta adalah ini X per R ya. Cos adalah X per R ya. Jadi X dengan R cos theta adalah X per R, sedang Y sama R kali sin theta, maka sin theta adalah Y per R. Sehingga sin per cos adalah sin theta adalah Y per R dibagi dengan X per R. Jadi kalau kita bagi, artinya Y per R dikali R per X. Eh, R-nya coret, tinggallah Y per X. Nah, inilah yang dimaksud dengan koordinat eh, ya, koordinat dari Cartesius atau Cartesian XY. Ini dari XY ya, dari XY ke R, theta. Nah, di sini kan R-nya bisa kita cari. Kalau R kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat, maka R adalah akar S kuadrat tambah Y kuadrat. Ya. Jadi R-nya tahu, kemudian dari sini juga tetanya bisa kita cari. Berapa tetanya? Tetanya adalah arcus, arcus tangannya. Karena tangan teta adalah Y per X, ya, atau dibalik aja ya. Karena tangan teta adalah Y per X, maka teta adalah sudut pusat, ya, sudut pusat atau arcus dari tangan yang harganya Y per X. Sehingga eh, koordinat ya, koordinat polar atau polar koordinat itu menjadi R, theta, sehingga R-nya adalah tadi akar S kuadrat tambah Y kuadrat, sedang tangen theta, kedang tetanya adalah arcus tangen Y per X.
Cukup jelas sampai sini? Halo. Jadi ini koordinat polar ya. Kemudian kita lihat kembali ke transparan ini. Ya, ini tadi sudah dijelaskan polar to Cartesian, ini Cartesian to polar ya. Kita lanjutkan. Nah, ini jika R, theta ya, sini yang berikutnya jika R, theta adalah kita lihat apa? R, theta adalah 4, pi per 6 4, pi per 6. Pertanyaannya adalah ini polar to Cartesian ya, polar to Cartesian ya. Ini untuk masalah polar to Cartesian. Jadi dari bentuk R, theta ke X, Y. Maka kita cari ya. Jadi tadi ini berapa? Di sini kita tahu R-nya dari sini kita bisa peroleh bahwa R-nya sama dengan 4 dan theta-nya adalah pi per 6. Pi per 6 itu 180 derajat dibagi 6. Berarti 30 derajat ya. 30 derajat. Jadi sesuai Cartesian adalah X sama dengan R cos theta. Jadi sesuai rumusnya Y adalah R sin theta. Ini adalah dalam bentuk koordinat Cartesian atau Cartesius. Maka X adalah R-nya 4 kosinus dari pi per 6. Y-nya adalah R-nya sama dengan 4 sinus dari theta. Theta-nya pi per 6. Ini sama dengan 4 kali kosinus bahwa sudut dari pi per 6 itu adalah 180 derajat bagi 6 adalah 30 derajat. Oke, boleh ditulis ini 30 derajat. Ini adalah 4 sinus 30 derajat. Ini adalah 4 kali setengah akar 3. Jadi sama dengan 2 akar 3. Ini 4 kali setengah, hasilnya 2. Sehingga koordinat ya, koordinat kartesiannya adalah, jadi kan polar to Cartesian. R, theta to S, Y ya. Koordinat kartesiannya adalah X, Y. Berarti sini adalah X-nya adalah 2 akar 3, Y-nya adalah 2. Jadi hasilnya dalam koordinat Cartesian. Dan jelaskan polar to Cartesian. Ya, polar to Cartesian ya. Ini kan ini adalah polar ya. Ini adalah polar to Cartesian ini. Ini koordinat Cartesian. Sampai sini jelas? Halo. Nah, berikutnya adalah contoh yang kebalikannya. Diketahui Cartesian ini tanya diketahui koordinat Cartesiannya
atau kartesius, ditanya koordinat polar. Ya, kita kembali ke ini. If S, Y adalah min 3, akar 3, ya. Jika, ya, if itu jika, ya. Jika eh, jika S, Y, jika S, Y adalah 3, akar 3, ya, 3, min 3 akar 3, min 3, min 3 akar 3, ya. Kita mau cari koordinat polar yang berarti R-nya berapa, kemudian θ-nya berapa, ya. Ini berarti dari koordinat dari kartesian, ya. Koordinat kartesian to, ya, kartesian to koordinat polar, ya, polar. Oke, kita mau ubah dari koordinat kartesian ke koordinat polar. Nah, ini yang diketahui ini kan. Artinya ini apa? Ini artinya X-nya sama dengan min 3, Y-nya sama dengan akar 3, ya. Jadi X-nya adalah, ya, X-nya adalah min 3, Y-nya adalah akar 3. Nah, dengan koordinat eh, kita mau cari R-nya, kita tahu rumus R kuadrat adalah S kuadrat tambah Y kuadrat. Berarti ini sama dengan min 3 kuadrat ditambah akar 3 kuadrat. Ya, akar 3 kuadrat. Min di kuadrat plus 9, akar 3 kuadrat 3, hasilnya 12. Jadi R kuadrat adalah 12, maka berapa R? Akar dari 12. Sama dengan akar dari 4 kali 3. Jadi terpecah akar 4 kali akar 3. Akar 4 adalah 2, akar 3 tetap. Jadi jari-jarinya atau radiusnya adalah 2 akar 3. Ya, 2 akar 3 radiusnya. Ya, oke. Kemudian bagaimana mencari tetanya? Kan R, theta kan. Dari kartesius adalah S, Y. Ya, ini kartesiusnya adalah X, Y. Sedangkan polar adalah R, theta. Nah, kita gunakan rumus tangen, ya. Tangen theta adalah Y per X. Ya, langsung Y per X. Y-nya akar 3 dan X-nya min 3. Berarti hasilnya min 1/3 akar 3. Ya. Kalau kita gambarkan kuadrannya, eh, kita gambarkan di mana X-nya adalah min akar 3. Berarti X-nya ada di min 1, 2, 3. Ini adalah min 3. Sedang Y-nya adalah, ya, X-nya negatif, Y-nya positif, ya. Y-nya positif. Ketiga itu sekitar ketiga mendekati 1,7, ya. 1,7 ke sini. Jadi ini adalah plus akar 3. Jadi koordinatnya adalah di sini, ya.
Ini min 3, koma akar 3. Nah, ini ada letaknya berarti di kuadran kedua ya. Ini kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Nah, kita tahu bahwa kuadran 1, 2, 3, dan 4. Kuadran 1 alfa, kuadran kedua 180 derajat min alfa, kuadran ketiga 180 derajat tambah alfa ya. Ini juga 180 derajat tambah alfa, kuadran ketiga, kuadran keempat 360 derajat min alfa. Karena yang menyala itu adalah daerah ini ya, daerah ini. Maka ini adalah di kuadran kedua ya. Berarti beradanya di kuadran kedua. Nah, tetanya berarti 180 derajat min alfa. Berarti tetanya sama dengan 180 derajat min alfa. Alfa itu kita peroleh kalau jika tangen teta adalah sepertiga akar 3 ya, sepertiga akar 3 ini. Kalau ini kan negatifnya di koran ini apa, X-nya negatif, Y-nya positif, berarti berada di koran kedua. Kita ambil yang dari positifnya, kalau tangen teta adalah seperti kakak 3, maka teta adalah sudutnya 30 derajat. Ya. Tangen berapa sama dengan seperti kakak 3 adalah 30 derajat. Maka sudutnya menjadi alfanya 30 derajat. Ya. Bukan teta, ini harusnya tangen alfa ya. Sorry. Bukan teta tapi alfa. Ya. Yang tunggalnya maksudnya, alfanya 30 derajat. Nah, alfa kita ganti. Alfanya kita ganti ini, maka theta adalah 150 derajat. Nah, kita jadikan dalam radian. Dalam radian 150 derajat yang ditanya per yang ketahui kali per yang diketahui 150 derajat dikali pi radian. Maka hasilnya adalah ini kalau kita coret nolnya ya, 15 sama 18 berarti bagi 3 ya, bagi 30 ini 5 bagi 30 ini 6. Berarti hasilnya 5 pi per 6 ya. 5 pi per 6. Maka koordinat koordinat polar itu adalah r, theta. Berarti sini r-nya adalah, jadi r-nya adalah 2 akar 3. Sedangkan theta-nya sudutnya 5 pi per 6 ya, radian. Jadi ini adalah koordinat polar ya. Dalam bentuk ini hasilnya adalah 2 akar 3 dan 5 pi per 6. Ini tetanya. Ada pertanyaan? Any question? Halo. Nah, kuliah kita sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan.